Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli halin. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, jamaah Majelis Kajian Hadis Arba'in Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang semuanya sangat kami hormati, sangat kami muliakan, dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita kembali bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, masjid yang insyaallah mubarakah, melanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita yang sangat kita cintai dan sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat waktu yang memang enggak terlalu panjang ya antara maghrib dan isya, kita langsung masuk ke pembahasan masih hadis yang ke-18. Pripun kemarin lafaz hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Engkang terjemahipun kirang langkung, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun, dan ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan, dan berakhlaklah dan berlakulah kepada orang-orang dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik. Nah, kita masuk di pembahasan haqiqatut taqwa. Ya. Nah, sebelum itu at-taqwa sabilun najah. Jadi pesan Rasulullah dalam hadis tadi yang pertama ini kan wasiat takwa. Makanya hadis niki niku diantara yang sering kali dinukil dan disampaikan oleh khotib-khotib Jumat. Ya, khotib niku kan pesan pertama dan bahkan ini termasuk rukun khutbah, itu kan menyampaikan wasiat takwa. Terus nanti menukil ayat Al-Quran biasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Kemudian nanti untuk hadisnya, hadis niki biasanya ittaqillaha haitsuma kunta.
Bertakwalah kamu kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi seperti apapun. Nah, kemudian kita bahas at-taqwa sabilun najah, bahwa takwa itu adalah jalan menuju keselamatan. Ya. A'dhamu ma yuwajjihuna ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhil wasiyah taqwallah azza wa jalla. Arahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang paling agung yang ada dalam wasiat-wasiat dalam hadis tadi adalah arahan dan pesan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa ini adalah penghimpun segala kebaikan dan penjaga dari segala keburukan. Jadi takwa itu ya sudah menghimpun seluruh kebaikan dan juga melindungi kita dari seluruh keburukan. Banyak sekali nanti ayat-ayat Al-Quran ya yang menyampaikan kepada kita tentang keutamaan dan fadilah takwa. Yang pertama di sini bahwa dengan takwa nanti seorang mukmin itu berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, fadilah takwa yang pertama bahwa dengan ketakwaan seorang mukmin berhak untuk mendapatkan pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah niku bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berlaku ihsan. Ya, muhsinun itu orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau pengen dibersamai Allah, ya dua niki. Bertakwa, sebenarnya dengan bertakwa ini ya sudah mencakup apa? Berlaku ihsan itu tadi. Surat An-Naml ayat 128. Kemudian dengan ketakwaan ya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan rizki yang baik dan jalan keluar dari masalah dan problematika hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ia ja'al, maka Allah akan menjadikan lahu baginya makhraja, jalan keluar dari setiap permasalahan. Kata saya nek urip kok naming rasa-rasane niku masalah wae, barangkali jangan-jangan takwane memang kurang. Nggih. Takwanya memang kurang. Orang yang bertakwa, Allah menjanjikan bagi mereka jalan keluar. Bahkan nanti kalau di surat, ini kan surat At-Tolak ya, ada 3 ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, Allah berikan kepadanya makhraj, jalan keluar. Nanti ayat agak ke bawahnya itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan urusannya itu mudah. Yang berikutnya wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Akan Allah apa? Hapus yukaffir anhu sayyi'atihi, keburukan-keburukannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah berikan pahala yang agung baginya.
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lah niki termasuk nggih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan niki Allah yang janjeni. Niki ayat Al-Qur'an, niki firman Allah langsung. Akan Allah berikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, niku dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Dan rizki niku ya wujudnya kathah nggih. Rizki harta niku namung salah satunya saja. Kesehatan rizki, rumah tangga yang harmonis, tentram, damai, penuh kasih sayang niku juga rizki nggih. Dan lain sebagainya, anak-anak yang masya Allah soleh solehah, nurut, gampang diarahkan, rajin ibadah, berbakti kepada orang tua niku nggih rizki. Kesehatan, badan yang alhamdulillah sehat, masih berfungsi normal semua, niku rizki. Dan masih banyak lagi. Kemudian di antara fadilah takwa yang Allah janjikan, dengan ketakwaan hafizahumullahu min kaidil a'da, Allah akan menjaganya dari tipu daya musuh. Jadi musuh-musuh kita atau musuh-musuh Islam ya katakanlah, itu kan terus senantiasa berupaya bagaimana mau mencelakakan kita. Nah, kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian itu bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka itu enggak akan membahayakan kalian sedikit pun. Surat Ali Imran ayat 120. Jadi fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ini mboten ngarang, tapi memang ya Allah langsung yang menjanjikan. Nanti tinggal tingkat keyakinan kita. Wa ja'ala lil muttaqina haqqan 'ala nafsihi ayyarhamahum. Dan Allah ya menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa bahwa Allah pasti akan merahmati mereka, menyayangi mereka. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Yang aku tetapkan yakni rahmat tadi, lil ladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ini banyak sekali yang disebutkan. Wa wasafa nafsahu ta'ala bi annahu haqiqun biha wa bil maghfirah liman ittasafa biha. Ya. Bahkan Allah itu mensifati dirinya ya, bahwa Allah itu berhak untuk diberikan takwa, wabil maghfirah, dan menjanjikan maghfirah bagi orang yang bersifat takwa ini. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa ahlut taqwa, dialah Allah ahlut taqwa. Di sini ya ditafsirkan ya, zat yang berhak mendapatkan ketakwaan dari hambanya. Wa ahlul maghfirah, dan zat yang maha pemberi ampun. Wa anzalahum fil akhirati bijiwarihi. Di antara keutamaan bahwa nanti di akhirat Allah itu akan memposisikan orang-orang yang bertakwa itu berada di sandingnya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak akan ditempatkan di surga dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin, ya, berada di
bangku yang sidqin inda malikim muqtadir, disanding Allah yang maha kuasa. Niku surat Al-Qamar ayat 54 sampai 55. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang fadilah takwa ini sangatlah banyak ya. Begitu juga yang menyebutkan tentang agungnya buah ketakwaan. Dan itu tidaklah asing, karena memang takwa ini jalan hidupnya orang-orang yang beriman dan jalan hidupnya para nabi dan para rasul. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadih. Mereka itulah para nabi dan para rasul, itu orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Fabihudahum muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka, ikutilah petunjuk para nabi dan para rasul. Wa wasiyatullah ta'ala li ibadihil awwalin wal akhirin. Takwa merupakan wasiat Allah kepada seluruh hambanya, baik umat-umat terdahulu maupun umat-umat yang akhir. Barang siapa yang komitmen dengan ketakwaan, maka ia akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Kalau yang berpaling, maka dia akan binasa lagi rugi. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sebelum kalian, wa iyyakum, juga untuk kalian, anittaqullah, ya, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah. Dadosipun takwa menika wasiatipun Allah kagem sedaya hamba, nggih, sedaya manusia, baik umat-umat terdahulu dari kalangan ahlul kitab sebelum umat Nabi Muhammad, maupun kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad. Anittaqullah, agar kalian itu bertakwa kepada Allah. Ya, tahu? Itu tadi sederet keutamaan-keutamaan takwa yang semestinya, ya, dengan mengetahui hal-hal tadi menumbuhkan kesadaran kita untuk semakin komitmen dengan ketakwaan ini. Nek diucapkan gampil nggih, takwa. Tapi dalam pelaksanaannya, ya, memang itulah intisari, substansi paling utama kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, ya, bertakwa kepada Allah. Kalau ada hal-hal yang itu diperintahkan oleh Allah, maka dia melaksanakan. Kalau ada hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah, maka dia tinggalkan. Nah, itulah takwa. Maka di sini berikutnya hakikat takwa. Takwa itu mencakup segala apa yang dibawa oleh Islam, baik dalam hal akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Jadi bertakwa niku maksudnya pripun? Bertakwa ya maksudnya menunaikan semua ketentuan yang ada dalam Islam. Baik akidah niku napa? Keyakinan. Kemudian ibadah, wa muamalah. Ibadah itu ya hal-hal dalam urusan hablum minallah, kewajiban kita kepada Allah. Muamalah dalam hal interaksi kita dengan sesama manusia lainnya. Wa khuluq, dan akhlak.
Allah Subhanahu wa taala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi, dan seterusnya. Terus nanti di akhir ayat ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat yang cukup panjang di surat Al-Baqarah niki. Tidaklah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan menginfakkan harta yang ia cintai diberikan kepada dzawil qurba, kerabat-kerabatnya, wal yatama, dan orang anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, ya, wa bani sabil, dan ibnu sabil, dan seterusnya. Wa aqama shalah wa ataz zakah. Artinya semua, ya, keyakinan, ibadah, kemudian muamalah, akhlak yang dibawa, yang ada dalam Islam, ya, itulah kalau ditunaikan dengan baik, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur keislamannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu tidak sekedar ungkapan, tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar klaim tanpa adanya bukti. Tapi takwa itu, ya, terwujudkan dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa definisi takwa ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, penafsirannya adalah ayyuta'allahu fala yu'sa wa yuzkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Bertakwa yang sebenar-benarnya takwa itu apa? Engkau taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Engkau mengingat Allah dan tidak melalaikannya. Engkau bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Ya, ini takwa. Taat, tidak maksiat. Ingat, tidak lalai. Syukur, tidak kufur. Nggih. Ayyuta Allah fala yu'sa wa yuzkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Dan itu nak bisa kita tunaikan dengan baik. Taat kepada Allah, semua perintah-perintahnya kita tunaikan dengan baik, ya, dan tidak maksiat. Senantiasa ingat dan berzikir dan tidak lupa sama Allah. Bersyukur atas semua nikmat dan pemberian yang diberikan dan tidak mengkufurinya. Nah, itulah takwa. Para salafus soleh dulu ketika mereka membuat penjabaran tentang takwa dengan hal-hal ini tadi, 3 hal tadi, ya, maka mereka juga mengamalkan dan iltizam, berpegang teguh dengan hal-hal itu tadi, baik ketika dalam kondisi sir maupun dalam kondisi keramaian. Wa min kamalit taqwa, itu tadi takwa, nggih. Karena kita menjabarkan takwa di sini karena pesan Rasulullah dalam hadis ke-18 ini tadi, penggalan pertamanya adalah perintah untuk bertakwa. Nah, kemudian kesempurnaan takwa, ya,
Kita kan sering memaparkan bahwa takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan olehnya. Nah, agar takwa itu semakin sempurna, tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, ya. Di sini disebutkan al-bu'du 'anis syubhat, menjauhi kesubhatan-kesubhatan. Niku level takwa yang sudah semakin naik kelas lagi. Ya, levelnya sudah semakin tinggi lagi. Terhadap yang syubhat niku napa? Samar-samar. Enggak ada kejelasan pasti apakah halal apakah haram. Nah, ketika dihadapkan dengan yang seperti itu, orang yang level takwanya sudah semakin sempurna, dia itu menjauhi, meninggalkan. Disebutkan dalam hadis, ini juga ada di hadis Arba'in dulu nomor 6 ya, salah satu penggalanya. Famanittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang takut terhadap yang syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kemuliaannya, wa irdihi. Hadis yang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma amrun mustabihat. Halal itu jelas, haram jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Wa yadkhulu fi hadzal ma'na ay yatanazzaha an katsirin minal mubahat allati yukhsha minha ay yuqi'a fil muharramat. Nah, dalam pelaksanaan menjauhi kesyubhatan, ya, seseorang itu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang mubah tapi dikhawatirkan akan menghantarkan pada keharaman. Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Seorang hamba tidaklah sampai ke derajat muttaqin, orang yang bertakwa, hatta yada'a, hingga ia meninggalkan apa-apa yang la ba'sa bihi, itu yang mubah, yang enggak apa-apa gitu. Hadaran, karena kehati-hatiannya dari hal-hal yang dilarang, hal-hal yang haram. Maka Imam Hasan Al-Basri niku beliau mengatakan mazalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halali makhafatal haram. Ketakwaan itu senantiasa melekat pada orang-orang muttaqin ini, ya, hingga mereka itu meninggalkan banyak hal-hal yang sebenarnya halal karena kekhawatirannya kalau ada keharaman. Artinya sifat pendekatannya itu pendekatan hati-hati, ya, wara', orang itu hati-hati. Secara yang lebih kasat matanya mungkin terlihat halal, tapi barang ada kekhawatiran kalau ada unsur haram, ya, itu orang yang ketakwaannya sudah ke level lebih sempurna, dia memilih untuk meninggalkan, menghindari dan menjauhi. Yang ketujuh, syartu tahaqquqit taqwa. Satu tema lagi, syarat terrealisasinya ketakwaan. Ya, jadi takwa ini tidaklah dianggap terwujud secara terrealisasi secara sempurna, tidak akan mungkin bisa menunaikan makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan tidak akan
menghantarkan pada buah-buahnya, yakni buah-buah ketakwaan, kecuali ya illa idza tawaffara ilmu bidinillahi ta'ala lil muslim, kecuali jika seorang muslim itu memahami ya, mengilmui tentang agama Allah ini, agama Islam ini. Jadi kita ingin bertakwa, jalan menuju agar bisa bertakwa itu ya ilmu, ya. Ilmu harus belajar, harus mengaji. Liya'rifa kaifa yattaqillaha azza wa jalla, agar ia tahu bagaimana ia itu bertakwa kepada Allah. Maka ada satu ayat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah mereka para ulama, orang-orang yang faham terhadap agama. Artinya dengan faham terhadap agama, meskipun buatan jaminan, tapi insya Allah dia akan lebih berpotensi untuk menjadi pribadi yang bertakwa, karena dia tahu ya, mendapatkan ilmu. Oh ini boleh, ini enggak boleh. Oh ini halal, ini haram. Oh ini baik, ini buruk. Karena orang yang jahil itu kan ya, dia tidak mengetahui apa-apa yang diwajibkan Allah atas dirinya, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah untuk ia tinggalkan. Walidzalika kanal ilmu afdhalul ibadat. Oleh karena itu ya, ilmu itu adalah, artinya tolabul ilmi, belajar ilmu itu adalah afdhalul ibadat, ibadah yang paling afdol. Untuk bisa sholat ya harus belajar ilmu sholat ya. Untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban ya harus mengkaji ilmunya. Wa tariqul wusul ilal jannah. Ya, maka tidak heran bahkan ketika Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan ilmu itu adalah jalan menuju surga. Wa unwanun iradatul khair bil mar'i, dan tanda bahwa seseorang itu dikehendaki atau diinginkan oleh Allah menjadi baik, itu tandanya ia diberikan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Masya Allah. Keutamaan seorang yang alim, alim itu orang yang berilmu. Perbandingannya bukan atas orang yang jahil. Alal abid, atas orang yang ahli ibadah, Pak Bu. Tapi ahli ibadah yang nggak berilmu tentunya, mau sregep, mau semangat tapi nggak ada pegangan ilmunya. Apa kata Rasulullah? Kafadli, seperti keutamaanku ala adnakum, atas orang yang paling rendah imannya di antara kalian. Ya. Dalam riwayat lain, kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti keutamaannya rembulan. Jadi anak mersani langit, kebetulan niku nembe bunder banget bulannya niku, dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Bulan itu paling padang, paling ageng ya, dibanding bintang-bintang yang lainnya. Itulah keutamaan orang yang alim atas orang yang abid. Maka kata dalam hadis lain juga, satu orang yang alim itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang yang abid. Abid niku orang yang sregep ngibadah. Lebih-lebih lagi kalau sudah ya enggak ahli ibadah, jahil sisan. Wah niku saya malih ya. Ini yang dibuat perbandingan oleh Rasulullah kan yang abid bahkan.
Wa qala, dan Rasulullah juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya kami pribadi, untuk terus berupaya belajar, khususnya mempelajari agama ini. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, sahala, maka Allah akan memudahkan, sahalallahu, maka Allah akan memudahkan lahu, baginya, tariqan, jalan, ilal jannati, menuju surga. Jadi tidak pengen dimudahkan jalan menuju surganya, belajar, karena semua itu butuh ilmu. Kita pengen ngejar dunia aja butuh ada ilmunya, apalagi pengen mengejar surga. Ini juga harus belajar ilmunya. Di riwayat lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, ini tanda kalau Allah itu menghendaki kebaikan untuk seseorang, niku yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan ia orang yang faqih. Faqih niku faham terhadap agamanya. Jadi jalan untuk bisa merealisasikan ketakwaan itu harus dengan ilmu. Dan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, karena yang berilmu kemudian dia nyeleneh juga banyak, maka kita kan memohonnya ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, adalah ilmu yang menghantarkan menuju ke ketakwaan. Semakin tambah ilmunya, semakin dia bertakwa. Semakin tambah ilmunya, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai sini tadi pembahasan seputar takwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya, pertolongannya untuk kita semuanya. Kita dimudahkan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kita tutup majelis kita dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mboten napa-napa nggih mundur sekedhik isyae. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Bila taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.